Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari PPT yang kami buat, yaitu dengan judul Perkolasi Sampel Diganti Kunyit plus KLT Kurkumin. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Marni Yumita Penuam, Yunita Wulandari Making, Maria Sri Ningsih Abonghore, Eci Ani Sopitri. Baik, yang selanjutnya pengertian perkolasi. Perkolasi merupakan cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Metode ekstraksi. Pada praktikum kali ini, metode yang kita gunakan yaitu dengan cara dingin. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu perkolator. Prinsip perkolasi. Yang pertama, serbuk simplisia di dalam bejana silinder yang di bawahnya diberi sekat berpori. Yang kedua, cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui. Yang terakhir, sampai keadaan jenuh. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan gambar alat perkolasi. Nama alatnya disebut perkolator. Di dalam perkolator terdapat cairan penyari atau menstrum, dan di dalam cairan penyari terdapat serbuk simplisia yang kemudian disari dan mendapatkan hasil perkolator atau disebut perkolat. Bisa dilihat di gambar ini. Yang berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkolasi. Yang pertama, derajat halusnya simplisia. Yang kedua, melembabkan dengan cara maserasi. Yang ketiga, jenis perkolatornya. Yang berikut, keuntungan dan kerugian cara perkolasi. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu tidak terjadi kejenuhan. Keuntungan yang kedua, pengaliran meningkatkan difusi. Untuk kerugiannya, yang pertama, memerlukan cairan penyari yang lebih banyak. Dan kerugian yang berikutnya, resiko cemaran mikroba. Yang berikutnya adalah pengertian KLT dan prinsip kerja KLT. Yang pertama, pengertian KLT. Kromatografi lapis tipis atau juga disebut dengan KLT merupakan suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil atau tidak menguap. Yang kedua, prinsip kerja KLT. KLT digunakan untuk memisahkan komponen-komponen berdasarkan perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang atau juga disebut dengan fase gerak. Yang berikutnya, pengertian kurkumin. Kurkumin merupakan senyawa aktif yang berwarna kuning yang ditemukan pada kunyit, berupa polifenol dengan rumus kimia C21H20O6. Kurkumin memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai antioksidan, antibakteri, dan sifat anti peradang. Rumus kurkumin bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Yang berikutnya, sistem KLT kurkumin. Yang pertama, fase diam. Fase diam yang digunakan adalah silika gel F254. Yang kedua, fase gerak. Fase gerak yang digunakan adalah kloroform dan metanol, 8:2. Yang ketiga, deteksi. Yang pertama, deteksi Fishbell berwarna kuning. Yang kedua, deteksi UV berwarna kuning terang. Jadi baik, saya akan melanjutkan penjelasan PPT yang berikut, yaitu tentang data simulasi kurkuminoid. Untuk sampel baku standar kurkuminoid nomor bercak B1 dengan RF 0,18 dan HRF 18. Untuk nomor bercak B2, RF-nya 0,50 dan nilai HRF-nya 50. Dan untuk nomor bercak B3, nilai RF-nya 0,81 dan HRF-nya 81. Untuk sampel yang diganti dengan kunyit,
nomor bercak S1 nilai RF-nya 0,50 dan nilai HRF-nya 50. Untuk nomor bercak S2 nilai RF-nya 0,81 dan nilai HRF-nya 81. Nilai RF didapat dari jarak totalan ke sampel dibagi dengan jarak elusi, dan untuk HRF didapat dari jarak totalan ke sampel dibagi dengan jarak elusi. Untuk prediksi senyawa sampel baku standar kurkuminoid nomor bercak B1 senyawa bis-demotoksikurkumin. Untuk nomor bercak B2 yaitu senyawa demotoksikurkumin. Untuk nomor bercak B3 senyawa kurkumin. Untuk sampel yang diganti dengan kunyit nomor bercak S1 senyawa demotoksikurkumin, dan untuk nomor bercak S2 senyawa kurkumin. Untuk sampel yang memiliki nilai RF dan warna yang sama, kemungkinan senyawa yang sama. Seperti B2 dan S1 memiliki senyawa yang sama, yaitu senyawa demotoksikurkumin. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.